Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama yang terhormat dan selamat datang Pak Alwin Arifin selaku penulis dari buku Finding the Almighty God. Kemudian juga Pak Adriansyah selaku co-writer dari buku ini, dan juga para hadirin sekalian dan tamu undangan, dan juga sobatmu yang senantiasa mendengarkan Radio Muhammadiyah. Oke. Baik, izinkan saya memoderatori acara kali ini, yaitu acara bedah buku Finding the Almighty God yang bertemakan mencari Tuhan melalui sains. Seperti itu. Baik, sebelum kita mengenal kepada narasumber kita kali ini, yaitu Pak Alwin Arifin dan Pak Adriansyah, kita kenal dulu nih dengan buku Finding the Almighty God. Oke, untuk buku ini saya sudah membaca cukup baik dengan apa yang dituliskan di buku ini. Buku ini merupakan perjalanan pribadi dari beliau seperti itu, yaitu tentang yaitu dalam membuktikan Tuhan secara ilmiah. Nah, buku ini sangat cocok untuk para mahasiswa yang mungkin selalu mempertanyakan soal eksistensi Tuhan, karena ini tidak hanya terjadi di klaster sosial humaniora, tetapi di semua klaster seperti itu. Dan akhirnya banyak dari teman-teman mahasiswa yang juga ada yang mengalami goncangan keimanan ya seperti itu ya, dan banyak mengalami juga akhirnya di ujung ada yang menjadi ateis dan segala macam. Di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara mengkorelasikan antara teks Islam yaitu Al-Quran dan juga teks ilmiah, yakni teks-teks sains seperti itu yang sudah ada dalam penelitian. Nah, buku ini juga sangat bagus, yaitu memberikan rating juga terhadap ayat ini dan gimana dengan sainsnya seperti itu. Misal ada contoh teori Big Bang, itu sudah terbukti dijelaskan secara baik, dan ini buku ini terlihat sangat bagus. Bagusnya itu dalam artian dijelaskannya dengan mudah dan dijelaskannya berupa ensiklopedia. Dan ini sangat mudah dipahami untuk orang-orang awam gitu. Dan banyak istilah-istilah yang baru kita ketahui, tapi di buku ini cukup dijelaskan dengan baik seperti itu. Oke, baik, seperti itu pengenalan buku dari saya. Kemudian kita lanjut pengenalan kepada narasumber kita. Nah, baik. Oke, kita pengenalan narasumber pertama kita yaitu Pak Alwin Arifin yang menulis buku Finding the Almighty God. Singkatnya, beliau lahir di 29 Agustus tahun 1955. Beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Pak Alwin juga merupakan putra kedua almarhum Bustanil Arifin, Menteri Koperasi Indonesia kedua, dan mantan Kepala Badan Urusan Logistik, yakni Bulog. Pendidikan beliau pernah menempuh di Boston University dan Pepperdine University. Kemudian buku ini juga beliau tulis yang merupakan perjalanan pribadi beliau terkait dalam membuktikan Tuhan secara ilmiah. Kemudian untuk profil singkat dari Pak Adriansyah ini merupakan co-writer dari buku Finding the Almighty God. Seperti itu. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada almarhum kedua orang tua Pak Alwin Arifin, Bustanil Arifin, dan juga Ibu Suhardani Arifin yang sudah mensupport penulis selama penulisan buku ini hingga akhirnya buku Finding the Almighty God terrealisasi. Kemudian untuk
para hadirin yang ada di Zoom dan juga sobatmu yang senantiasa mendengarkan Radio Muhammadiyah. Untuk mendapatkan buku ini, bisa didapatkan di Tokopedia dan di Shopee dengan nama toko FTAG Official. Official itu bahasa Inggrisnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya official seperti itu. Pakai C gitu ya. FTAG Official. Itu insya Allah harganya juga terjangkau dan buku ini sangat bermanfaat. Dan buku ini 100% akan digunakan untuk kegiatan syariat Islam itu yang untuk mendakwah Islam itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Oke, baik. Izinnya saya untuk mengawali untuk acara bedah buku kali ini, yaitu dengan pertanyaan pertama gitu terkait buku ini. Bisa kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak Alwin ya. Oke. Jadi di buku Finding the Almighty yang bertemakan mencari Tuhan melalui sains, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula Pak Arifin terpantik untuk menulis buku ini, karena kan buku ini tidak semua orang bisa menulis buku ini dan apalagi menjelaskannya secara ensiklopedis dan bagus sekali. Oke. Ya. Terima kasih Pak Afif Fauzi ya dari Radio Muhammadiyah. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua partisipan di sini dan khususnya pada ISTB yang telah mengatur semua agenda di sini, mengatur pertemuan kami di sini. Suara saya bisa jelas apa perlu dikeras? Saya nggak bisa keras lagi suaranya. Di saya jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Baik. Ya, jelas. Oke, terima kasih Pak Afif. Untuk mulainya begini, saya ini bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan seorang saintis, saya bukan seorang ilmuwan, saya bukan seorang ulama. Saya kalau ditanya soal agama juga tidak sebaik, ya cukup baik lah teman, tidak sebaik orang ulama-ulama lain maupun dan ilmuwan juga saya juga bukan seorang ilmuwan. Nah, jadi tugas saya di sini hanya seperti jembatan, bridge antara Al-Quran dan fakta sains yang sudah dibuktikan. Saya mencoba menjembatani antara kedua fakta ini, agama, Al-Quran dan sains. Nah, awal mulanya kenapa saya menulis buku ini karena waktu saya dulu masih kuliah di Amerika dulu, sering kita berdebat dengan murid-murid lain, bukan ya diskusi lah, berdebat diskusi. Saya bukan di kelas, di luar kelas, jadi di rumah teman gitu, sambil sore-sore ngopi gitu, bicara-bicara tentang. Nah kebetulan waktu itu bicara tentang, topiknya adalah tentang ketuhanan. Setelah itu dari justru orang Indonesia sini yang sekarang yang menanyakan pada saya, yang kebetulan ateis ya. Sekarang masuk dalam daftar orang paling sukses di Indonesia, 100 terkaya Indonesia. Nah dulu waktu masih muda sama saya sering bicara soal Tuhan, saya tetap terus terang aja saya belum bisa menjawab seperti sekarang ini karena dulu saya belum begitu mendalami agama Islam. Jadi salah satu pertanyaan adalah perdebatan mengenai Tuhan, ketuhanan. Pertanyaan adalah kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu secara ilmiah, saya akan percaya pada agama tersebut. Pak, ada nggak yang bisa membuktikan Tuhan itu ada secara saintifik, secara ilmiah? Tuhan itu ada secara ilmiah. Itu yang pertanyaan yang terus terbenam di kepala saya bertahun-tahun, puluhan tahun mencari-cari jawaban tersebut. Saya nggak bisa jawab itu dan tidak satupun orang yang bisa menjawab pada saat itu. Cuman itu menjadi tersimpan di hati saya untuk mencari jawabannya sendiri. Saya pulang ke Jakarta, saya tanya kepada ustadz, ulama-ulama, saya tanya ada yang doktor dalam agama Islam pun tidak bisa menjawab. Jawabnya tuh tidak memuaskan. Lalu saya mencari sendiri dan
tanpa sengaja, betul. Tidak disengaja. Saya waktu baca Quran itu saya baca terjemahannya. Terjemahnya saya baca, lalu di situ ada beberapa poin dalam ayat-ayat tertentu yang ada sampai terbukti sekarang di zaman sekarang. Jadi misalnya laut pemisahan antara laut Asin dan laut Tawar, ya, terjadi di mana, di dekat Maroko sana, dan ternyata sini ada. Jadi mulai dari situ mulai tertarik, mungkin kalau ini ada berarti ada juga yang lain. Lalu saya mulai pelajarin semua, saya pelajarin, dan ternyata banyak sekali. Ini yang di sini hanya ada berapa? Jadi 12 kalau masalahnya. Ada 12 bukti. Padahal di dalam Al-Quran bisa puluhan mungkin ratusan. Saya belum buka semuanya. Cuman yang saya bisa bawa pada buku hanya 12 bukti ya. Dan mulainya dari awal asal usulnya alam semesta hingga akhirat, itu yang saya buat di buku singkat ini. Nanti tentu harapan saya ada buku kedua, yaitu perbaikan dari buku ke-1 atau buku kedua dari bukti-bukti lain yang belum sempat dibahas di sini. Jadi itu saja Pak Afif. Apa masih ada lagi yang perlu saya? Oke, baik. Satu lagi ini tadi Bapak Afif bilang penulisannya bagus. Ini bukan saya menulis Pak Andri. Oh. Dulu saya mencari penulis itu agak gampang. Dulu beberapa kali saya cari penulis, tes kurang. Nah, pas ketemu Pak Andri, pas, cocok. Jadi bagus bahasanya. Jadi saya kerjasama Pak Andri untuk menulis. Dan jadi ya, itu kontribusi Pak Andri. Oh iya, oke, baik. Ya, Pak Andri, silakan. Wah, lumayan menarik ya untuk di mana perjalanan Pak Alwin ini terpantik untuk menulis buku ini. Jadi dari pengalaman pribadi, kemudian dari pengalaman ketika berdiskusi ya seperti itu ketika masih mahasiswa seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin ini yang jadi hal yang menarik nih. Tadi saya jelaskan di awal bahwasanya buku ini ada rating terkait ayat Al-Quran, kemudian ada teks science gitu, kemudian dikorelasikan dan ini sudah terbukti. Nah, mungkin rating ini bisa dibantu jelaskan bagaimana penggunaan rating ini dan bagaimana mengkategorikan fakta dan ayat Al-Quran dengan rating ini seperti itu. Oke. Waktu saya membuat buku ini, ternyata terdapat fase-fase di mana ada yang belum terbukti dan ada yang sudah terbukti. Nah, jadi fase-fase itu saya pisahkan menjadi 3 rating. Jadi 3 bintang. 1 bintang yang menyatakan pasti akan terjadi, namun belum terbukti secara ilmiah. Nah, itu misalnya kejadian-kejadian di masa depan yang belum terbukti secara ilmiah. Misalnya Nabi Muhammad pernah sekali dia memotong bulan. Ada di dalam Quran dipotong bulan untuk membuktikan kepada kaum Quraisy bahwa di permintaan Nabi Muhammad kepada Allah SWT untuk diberikan kemampuan bulan dipotong. Nah, itu bukti sampai sekarang belum ada saintifiknya. Nah, itu jadi kalau itu masuk kategori 1 ya, contohnya. Lalu yang kedua, bintang kedua itu adalah sudah terjadi dan terbukti secara ilmiah, namun masih kontroversial. Nah, di sini ada beberapa yang kontroversial. Dan yang ketiga adalah yang terbukti secara sempurna. Jadi secara teori terbukti. Ini kita ambil teori mainstream science. Ya. Jadi mainstream science yang membuktikan kebenaran tentang Al-Quran. Jadi dan itu 3 bintang itu 1, 2, 3. 1 yang sudah terjadi tapi belum dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua sudah terjadi teman masih kontroversial. Yang ketiga sudah terjadi dan sudah terbukti secara ilmiah. Mau tambahkan Pak Andri apa siapa? Oh ya, Pak Andri mungkin terkait ratingnya ini, Pak Andriansyah. Pak Selaku. Oh, mati Pak Diansa. Halo. Oke, nggak perlu Pak Andri. Halo, mungkin dari Pak Andri ada bisa menjelaskan lagi mungkin atau terkait apa yang ada
terkait rating tadi ada kan? Saya terblok, Oh, nggak bisa dibuka dia. Oh ya, Terblok. mungkin dari adminnya bisa dibantukan hostnya. Buka aja. Iya, halo Mas Afif dan Pak AA. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terkait rating sebenarnya tadi sudah sangat clear dan jelas dijelaskan oleh Pak Alwin sebagai selaku penulis. Sebenarnya sih Pak Alwin yang sebagai penulisnya nih Mas. Jadi big ID-nya itu semua ide bagaimana menulisnya, apa yang harus dituliskan itu semua dari Pak Alwin. Jadi co-writer di sini hanya mewujudkan apa yang Pak Alwin inginkan. Baik, terkait dengan rating, ada 3 rating, ditandai dengan 3 bintang, seperti hotel, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Alwin. Untuk membedakan tiap-tiap bintang itu, hanya dibedakan dari tingkat korelasinya aja, Mas. Semakin dia dekat dengan bukti, semakin proven bukti-buktinya, dan semakin nyata faktanya, kemudian diikuti oleh teori-teori yang sangat proven daripada saintis, maka itu kita kategorikan ke bintang 3. Nah, sedangkan yang masih kontroversial itu masuk ke bintang kedua. Sedangkan yang belum terjadi tapi sudah terbukti itu masuk ke bintang 1. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Adriansyah. Tadi cukup baik, berarti ada rating 1 yang belum terlalu terbukti gitu ya, dan kemudian juga bintang 2 yang terbukti tapi belum sempurna seperti ya mungkin ya. Masih kontroversi. Ya, masih kontroversial gitu. Kemudian yang ketiga ini tuh sudah bukti sempurna dan itu tidak ada kontroversi terkait teori itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Alwin. Bisa diceritakan mungkin bisa dikisahkan apa saja sih isi dari buku ini gitu. Oh, isi buku ini. Oke. Apa yang ada? Jadi karena banyaknya bukti dari Quran yang sudah ada, dan kalau saya buat bukunya semua itu tebal sekali bukunya. Jadi saya tidak membuat tebal itu, saya buat hanya 12 bukti. Dan itu semuanya ada di buku ya. Dan itu pertama adalah tentang lahirnya alam semesta dan langit yang dipuaskan, lalu kehidupan dimulai dari air, lalu embrio manusia menurut Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah liat bukan dari hasil evolusi. Lalu ini yang pertama kali baru muncul sekarang nih. Nabi Adam bukan manusia pertama. Manusia berawal dari satu keturunan, pergantian kekuasaan di muka bumi, bangsa Yahudi yang dilebihkan dari bangsa lain, kerusakan di darat dan laut oleh ulah manusia. Dari segi kesehatan, ada perintah puasa untuk kesehatan dan imunitas, dan kehidupan akhirat ada pengertian pergantian kulit saat azab di akhirat. Jadi ada 12 bagian. Kalau ditekan satu persatu bisa 1 hari Pak Afif selesai. Jadi karena waktu hanya 2 jam, mungkin kita hanya cerita berapa poin saja dari bagian dari sini. Wah, lumayan banyak ya. Jadi apa mau saya mulai dari mana? Bapak mulai? Oke, baik. Lumayan banyak ya 12 bagian. Mungkin kita bisa awali mungkin dari pertanyaan dulu gitu. Oke, mungkin terkait ini dulu mungkin terkait proses penulisan buku ini ya. Tadi kan ada Bapak yang punya ide gagasan besar gitu dan juga ada co-writer-nya gitu. Nah, mungkin berapa lama sih waktu yang dibutuhkan sampai rampung dan tercetak seperti ini? Kemudian juga bagaimana pencarian isi-isi 12 bagian tadi yang seperti Bapak ceritakan seperti itu. Dan juga bagaimana riset yang dilakukan. Nah, ini sangat menarik ini. Bagaimana teori apa yang di Al-Quran, kemudian ada teori sains. Nah, itu seperti apa untuk melakukan risetnya agar bisa lahirnya buku Finding the Almighty God ini. Oke. Pertama-tama saya itu takjub
dengan Al-Quran ini. Dan ini kan sering kita dengar di ceramah apa mukjizat dari semua nabi-nabi, Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Rasulullah, itu semua nabi mempunyai mukjizatnya masing-masing. Tapi dari semua mukjizat, dulu sering kita dengar mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Saya sering mendengar itu seperti apa ya, biasa maksudnya. Kok apa Al-Qurannya? Apa kenapa Al-Quran? Kok Al-Quran jadi mukjizat ya? Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal, orang mati, menyembuhkan orang sakit. Terus Nabi Nuh, Nabi Saleh yang membuat unta keluar dari gunung. Semua itu sesuatu yang di luar dari kemampuan pikiran manusia yang biasa ya. Nah, Al-Quran itu, kenapa Al-Quran? Jadi saya ternyata setelah mempelajarinya, Al-Quran luar biasa ini buku. Luar biasa karena isinya itu semua bukti-bukti yang telah ditulis di Al-Quran 1400 tahun lalu dan terbukti baru sekarang dengan yang lucunya yang membuktikan itu orang-orang non Muslim semua. Tidak ada orang Islam yang membuktikan ini semua. Saintis, ilmuwan dari luar negeri semua, dari Eropa, dari Amerika. Dan mereka tidak membuktikan Al-Quran, tidak. Hanya kita coba menyambung apa yang sudah tertulis di Al-Quran, kita sambungkan dengan bukti yang sudah ada sekarang ini. Jadi kalau saya boleh mulai dengan lahirnya alam semesta, yang bab pertama. Pak Hafid, gimana? Oke. Ya, oke, baik. Seperti itu tadi ya, proses penulisan lumayan bagus. Jadi ada penelitian ilmiah, kemudian kita coba kaitkan dengan teori Quran, seperti itu. Ternyata ada yang sudah terbukti kuat, kemudian ada yang masih kontroversi. Seperti itu. Oke, baik, mungkin ke pertanyaan yang terkait isinya ya, Pak ya. Yang terkait pembentukan alam semesta itu akan munculnya teori Big Bang ya. Teori Big Bang seperti itu. Nah, bagaimana Bapak mengenai ayat Al-Anbiya ayat 30 ini mengenai penciptaan alam semesta dan pembuktian saintifiknya dalam teori Big Bang? Pak Afif, kalau boleh saya mundur sedikit dari pertanyaan pertama tadi. Oh iya, oke, baik. Mungkin Pak Andriansa bisa menjelaskan nanti tentang karena research mencari sumber-sumbernya. Oh iya, terkait yang risetnya itu ya yang dilakukan. Ya, silakan Pak Yansyah. Ya baik, terima kasih Pak Alwin. Lamanya waktu untuk mewujudkan buku ini sehingga jadi dalam bentuk print out itu lebih kurang 5 tahun, Mas. Wah, 5 tahun ya. 5 tahun ya, karena banyak proses yang kita alami. Yang pertama, ide-ide tentang topik-topik yang ditemukan oleh Pak Alwin itu banyak sekali, Mas. Jadi ketika topik itu kita temukan, kita langsung menemukan riset-risetnya, mencari referensi-referensi, mencari bukti-bukti. Nah, setelah kita melakukan riset, mengumpulan berbagai macam referensi, kita melakukan kompilasi kembali. Nah, ini proses yang cukup juga memakan waktu yang cukup lama. Nah, kalau terkait dengan ide, itu 100% itu ide dari Pak Alwin semuanya. Jadi semua isi buku, konten buku, itu semua dari idenya Pak Alwin. Pak Alwin lah yang menemukan ide-ide tersebut. Kemudian kita berkolaborasi, mencari referensi, mencari semua data-data, baik media, video, dan sebagainya. Dan dalam proses mencari bukti-bukti ini, itu juga butuh waktu yang cukup lama. Kemudian riset yang dilakukan dalam mewujudkan buku ini 100% mengandalkan dari referensi, mengandalkan atau berdasarkan kepada pendapat-pendapat dari ilmuwan atau saintifik. Jadi karena tujuan buku ini adalah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran secara saintifik, maka mau tidak mau kita harus mengumpulkan pendapat yang valid dan juga mengumpulkan fakta-fakta yang juga valid. Dan ini
lumayan membutuhkan waktu yang lama. Jadi semakin banyak referensi yang kami dapatkan, maka akan semakin valid. Tapi karena kadang-kadang sumber referensi sangat terbatas, namun sudah tersebut dalam Al-Quran dan juga tersedia bukti-buktinya tapi masih terbatas, itulah kenapa pada akhirnya kami mengkategorikan dalam 3 bintang tadi. Demikian Mas, lebih kurang. Oh ya, oke, baik, terima kasih. Tadi lumayan menarik ya terkait proses penulisannya dari ide-ide beliau ya di Pak Alvin Arifin, kemudian di riset dicari, kemudian itu yang takjub saya adalah waktunya yang cukup lama ya, sekitar 5 tahun tadi ya Mas ya. Menurut Pak ya. Baik, tadi lanjut ke pertanyaan terkait pembentukan alam semesta tadi, yaitu teori Big Bang seperti itu. Bagaimana Bapak memaknai surat Al-Anbiya ayat 30 ini dengan teori saintifiknya teori Big Bang, pembuktiannya. Ya, terima kasih Pak Arif. Teori Big Bang ini sebetulnya sudah lama dibahas ya, dan sudah orang banyak sudah tahu apa hubungannya dengan Al-Quran. Cuman di sini di buku ini saya bedakan adalah saya menjawab mengisi dengan sejarahnya teori Big Bang. Kalau dari semua Al-Quran, dari seluruh ayat Al-Quran, ayat inilah satunya Al-Anbiya nih 30 ini adalah satunya surat yang menurut pendapat pribadi saya adalah yang bukti terkuat membuktikan Al-Quran itu adalah benar-benar datang dari Allah SWT, dari Tuhan. Jadi cukup, tidak usah baca seluruh Al-Quran, cukup satu ayat ini. Satu ayatnya, ayat Anbiya 30 ini sudah cukup menjawab pertanyaan orang-orang yang ragu tentang Al-Quran, yang ragu tentang ketuhanan, tentang Allah SWT. Nah, karena ini luar biasa isinya, simple sebenarnya, hanya kata-katanya sedikit, hanya kalau saya boleh bacakan ya, dari Al-Anbiya 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak beriman, tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi simple sebenarnya, hanya dulu satu titik lalu kami pisahkan. Ternyata itu luar biasa tuh, saintifiknya, perdebatannya di dunia saintifik. Pencariannya untuk itu sangat-sangat luar biasa. Dan kalau boleh saya sampaikan, ini pertama-tama ada di bukunya tertulis, ada foto-fotonya juga ya. Fotonya bahwa dulu orang-orang masih awal-awalnya lahirnya teori Big Bang ini, dulu orang masih zaman dulu itu kan negara Arab itu masih negara yang terbelakang ya, gelap, belum ada listrik, belum ada, hidupnya masih terbelakang sekali. Dan dunia di Eropa adalah yang lebih maju. Jadi Roma di Italia itu adalah pusatnya gereja Katolik. Dan jadi sejarah teorinya dulu waktu awal-awalnya adalah teori geosentris namanya. Geosentris itu adalah di mana bumi di tengah-tengah, di dalam seluruh alam semesta, bumi di tengah-tengah, dan semua alam semesta berputar di sekitar bumi. Mataharinya, planet-planetnya, galaksi, segala macam berputar di arah bumi. Bumi sentralnya. Itulah teori geosentris. Dan itu di mana? Aristoteles tahun 322 sebelum Masehi. Lalu kedua muncul Claudius Ptolemaeus tahun 200 Masehi, juga sama, masih dia sudah baru, dia heliosentris. Heliosentris ini adalah di mana pusat perputaran universe atau alam semesta di matahari. Jadi dia sudah mulai benar ya. Jadi matahari tengah-tengah, lalu semua alam semesta berputar di tengah-tengah matahari.
Itu 200 Masehi. Tapi dia masih orang kalau nggak salah Polandia, jadi dia tidak ditahan, tidak dihukum. Nah, yang dihukum itu adalah Bruno. Bruno itu tahun 1600. Dia mengatakan bahwa matahari dia betul jadi heliosentris. Dia mengikuti heliosentris di mana matahari tengah-tengah dan semua alam semesta berputar di situ. Nah, itu dihukum sehingga dia dibakar hidup-hidup pada tanggal 17 Februari 1600 dihukum mati oleh Katolik Roma, Gereja Katolik Roma, Giordano Bruno. Jadi dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Lalu ada lagi dan 600 Masehi lahirlah Al-Quran dan itu lahirnya suratnya Al-Anbiya tadi. Jadi setelah itu baru teori ini Nicolaus Copernicus, ada lagi fotonya lengkap sini yang membuktikan tentang teori heliosentris. Dan ada juga Galileo, kalau salah Galileo dipenjara seumur hidup karena dia percaya pada teori heliosentris. Jadi di Italia dipenjara seumur hidup sampai meninggal. Jadi keras gereja waktu itu. Dan baru tahun 1600 teori Big Bang oleh George Lemaître dari Belgia, saintis dari Belgia, pertama kali mengatakan teori Big Bang. Dan lalu Hubble, Mr. siapa nih Hubble? Hubble dia Edwin Hubble dari Amerika dengan alat teleskop yang canggih di California bisa melihat bahwa dulu kita berasal dari satu titik. Dan setelah itu juga ada lagi Stephen Hawking juga mengatakan yang sama. Jadi semua berasal dari satu titik. Jadi membuktikan Al-Quran itu sebetulnya Allah menyebutkan teori dari satu Big Bang, teori Big Bang. Padahal tahun 1600 di negara maju seperti Eropa masih berdebat tentang heliosentris sama geosentris. Jadi masih berbicara solar system. Jadi solar system itu hanya ada 8 planet. Hanya ada matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, ada Jupiter, ada Uranus, 8 ya. 8 Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, sama Neptune. Nah, itu ada 8 planet di Bima Sakti atau bahasa Indonesia Bima Sakti atau solar system. Sedangkan Quran telah menyampaikan tentang teori Big Bang. Jadi beda sekali. Waktu di Al-Quran menyebutkan ada teori Big Bang di tahun 1400 yang lalu, di negara-negara maju Eropa masih mendebatkan tentang antara bumi atau matahari yang pusatnya. Jadi kan jadi jelas sekali di sini bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad yang menemukan teori Big Bang, tidak mungkin ya, karena dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan tiba-tiba bisa mengatakan bahwa awal dari semua kehidupan dari satu titik di angkasa, di alam semesta. Nah, jadi ini membuktikan bahwa satu ayat ini sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran itu benar dan diturunkan dari Yang Maha Kuasa. Jadi bukan ciptaan manusia, tidak mungkin ada manusia mengetahui. Dan alam semesta itu sangat luas. Jadi tadi waktu saya sampaikan ada alam semesta itu ada terbagi pertama ada bumi dulu, bumi ya. Yeah. Lalu bumi itu di dalam solar system. 8 planet ya. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Venus,
Uranus dan Neptune itu di satu sistem namanya solar system. Solar system ini lalu dia masuk dalam Milky Way. Di Milky Way itu adalah satu galaksi. Sudah saya turun. Satu galaksi. Satu galaksi. Nah, 8 planet ya dalam matahari. Terus solar system berarti 8 planet. Di dalam Milky Way itu ada 100 miliar bintang. Jadi satu solar system itu satu bintang. Jadi kalau kita lihat matahari itu adalah bintang. Jadi kalau kita lihat bintang itu yang di langit warna hijau itu selalu bintang, itu matahari. Matahari di planet, di galaksi lain, di solar system lain. Jadi kalau kita sekarang hidup di bumi ini dalam solar system ini adalah di dalam satu bintang nih kita. Nah, di dalam Milky Way itu ada 100 miliar bintang. Jadi 100 miliar solar system dalam Milky Way. Dan dalam Milky Way itu termasuk dalam Milky Way itu masuk dalam local group istilahnya. Local group itu terdiri dari 10 galaksi. Tadi ingat satu galaksi itu ada 100 miliar bintang. Jadi ada Andromeda, ada Milky Way, itu semua galaksi semua ya. Lalu di dalam setelah itu masuk dalam kelompok Virgo cluster itu di istimewa ada 2000. Jadi sampai terakhir adalah observable universe dan akhirnya ke infinite universe. Observable universe itu adalah manusia tidak bisa melihat lebih jauh lagi daripada apa yang sudah bisa teknologi pada saat ini. Jadi namanya observable universe. Itu miliaran bintang, miliaran galaksi tidak terhitung oleh manusia, tidak bisa menghitungnya. Itu ada namanya observable universe. Dan setelah itu ada lagi yang infinite universe. Infinite universe itu adalah universe yang di luar dari kemampuan manusia. Infinite. Jadi lihat ini aja kita sudah takjub sekali bahwa alam semesta ini sangat luas, sangat besar dan tidak bisa manusia dengan teknologi sekarang ini menghitung, mengkuantify jumlahnya atau luasnya. Nah, sangat luas. Jadi ini hebat. Jadi teori Big Bang ini adalah seperti balon yang berkembang. Jadi seperti kalau kita main petasan itu lalu ada pecahannya itu ada api-api kecil ya, kayak bintang, kayak main kembang api, ada bintang-bintang, ada kayak kebakar. Nah, itu temponya hanya beberapa detik selesai kan, paling beberapa detik selesai hilang. Nah, ini Big Bang, teori Big Bang ini seperti itu, seperti petasan yang diledakkan lalu sekarang sedang bergerak dari semua arah. Jadi ini yang ada matahari itu kayak seperti pecahan-pecahan api dari pecahan petasan tadi, terbang terus. Dan kita dalam sudah hampir 14 miliar tahun kita masih dalam proses meledakan pecahan dari awal-awalnya semesta ya. Jadi alam semesta ini melahirkan kehidupan mengenalkan gravitasi itu juga dari alam, dan melahirkan itu juga. Dan semua scientific, ilmiah, kimia, fisika semua lahir di alam semesta ini, di Big Bang ini. Perkembangan dari jadi teori Big Bang ini ayat 30 dari Anbiya ini sudah cukup buat saya membuktikan bahwa ini Al-Quran tidak usah dibaca lagi, misalnya ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah SWT, dari Tuhan, bukan dari manusia. Tidak mungkin manusia bisa buat seperti ini.
Cukup, nggak usah kita baca lagi sisa buktinya, cukup satu ayat ini sudah membuktikan. Sudah jelas terbukti dari Allah ya. Allah Ya, sebagai yang Maha Kuasa. Sangat kuat buktinya. Nah, itu dari cukup dengan satu ayat ini sudah buat saya. Oke, terima kasih. Jadi lumayan bagus ya tadi terkait pembuktian ayat 30 dari surah Al-Anbiya. Kemudian ada juga ini tentang langit diluaskan, Pak. Langit diluaskan. Nah, dalam surat Az-Zariyat ayat 47 Allah berfirman, langit dibangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, bagaimana Bapak Alwin ini memaknai fenomena langit yang diluaskan oleh Allah SWT? Oke, meluaskan. Jadi gini, tadi juga di Al-Quran sudah sebut diluaskan ya. Jadi penemuan ini adalah oleh Edwin Hubble lagi. Edwin Hubble dari California dengan di sini ada fotonya bagaimana dia memakai teleskop, dan sekarang sudah ada di satelit Hubble namanya, Hubble satelit juga teleskop satelit dari angkasa yang bisa melihat lebih jelas lagi, dan ini sangat jelas membuktikan bahwa semua galaksi itu semua langit itu luas, terbentang luas. Jadi cara melihatnya mereka adalah melihat dari teleskop. Jadi harus pakai teleskop. Jadi saat Nabi Muhammad menjelaskan tentang ayat ini turun, itu belum ada teleskop tentunya. Jadi dan hanya bisa lihat secara teleskop. Jadi dari teleskop itu dilihat oleh Edwin Hubble ini antara galaksi ke galaksi itu kok dilihat tuh selalu bergerak makin jauh, dilihat lagi makin jauh. Ini kenapa kok bergerak terus makin jauh? Nah, dia cek lihat berapa speednya. Kecepatannya itu adalah 200.000 km per detik. Per detik itu pergerakan antara galaksi memisahkan diri dari pusatnya. Nah, dihitung sama Edwin Hubble, jadi berarti alam semesta ini berkembang terus sehingga langit itu tidak pernah bisa diukur karena belum manusia mau ukur, tapi dia sudah bergerak terus, meluas terus, jadi tidak sempat kita mengukur berapa luasnya alam semesta ini. Nah, karena kalau dia statis diam bisa diukur lah, jadi dia bergerak terus dan kecepatannya luar biasa. 2.200 km ini menurut buku ini 2.000 km per detik. Jadi sulit buat manusia saat ini, tidak mungkin bisa mengukur berapa luas. Tapi jelas pergerakan planet ini, galaksi ini menjauhi dari satu sama lainnya, yang membuktikan bahwa alam semesta ini bergerak meluas. Mungkin Pak Andri mau menambahkan, Pak Andri? Ya, baik, terima kasih Pak Alwin. Terkait dengan surat Az-Zariyat ayat 47 tentang langit yang diluaskan, kalau secara saintifik itu sudah sangat jelas ya diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Edwin Hubble. Jadi beliau ini seorang ilmuwan dari Amerika Serikat dengan menggunakan observatorium di Amerika Serikat sana. Teleskop Hubble namanya, dia melakukan pengamatan dan terbukti ternyata galaksi itu semakin menjauh. Jadi antar galaksi, katakanlah kalau kita sekarang berada di galaksi Bima Sakti dan di sana ada galaksi Andromeda, maka sesama galaksi itu akan semakin menjauh. Artinya apa? Terjadi perluasan alam semesta. Dan itu sudah terbukti. Nah, ini yang luar biasanya. Sehingga seperti yang tadi kata Pak Alwin, cukup dengan baca ayat ini aja, sebenarnya kita sudah sangat yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Al-Qur'an. Karena menjelaskan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menjangkaunya. Katakanlah di 1400 tahun yang lalu, itu
tidak mungkin bagi masyarakat saat itu untuk membuktikan apa yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu, dan baru terbukti 20 abad pada abad ke-20 ini. Dan itu dibuktikan oleh para ilmuwan. Ada beberapa ilmuwan yang membuktikannya, George Lemaitre, kemudian ada Edwin Hubble, dan beberapa ilmuwan lainnya. Penemuan ini sudah sudah diterima secara umum oleh para ilmuwan astronomi, bahwa sejak terjadinya Big Bang, terjadinya ledakan pertama itu, sampai dengan detik ini itu alam semesta terus berkembang. Namun berkembangnya itu pergerakannya tidak secepat pada saat awal Big Bang. Tapi secara kondisi alam semesta yang namanya expanding itu terus terjadi sampai dengan detik ini. Sampai kapan? Hanya Allah yang tahu. Yang pasti terus berkembang. Seperti yang tadi Pak Ali bilang, dunia ini ibarat alam semesta ini, universe itu ibarat sebuah balon. Ya, ketika balon itu ditiup, maka dia terus akan berkembang terus sampai batas yang hanya Allah yang Maha tahu. Ya, demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa tadi penjelasan terkait langit diluaskan, yaitu ayat 47 ya, dari surah Az-Zariyat. Oke, baik. Mungkin saya lanjut dengan berkaitan dengan kehidupan dari air. Yang di Al-Quran itu juga telah menjelaskan bahwa bumi dan seluruh isinya dimulai dari air. Nah, bagaimana penemuan-penemuan ilmiah menjelaskan hal ini? Itu mungkin bisa dibantu jelaskan terkait nanti setelah saya jelaskan mungkin nanti Pak Andri sampaikan lagi detailnya. Jadi air itu adalah tidak mempunyai bentuk, air tidak mempunyai warna, air tidak mempunyai smell, bau, dan air tidak punya rasa. Jadi air itu sangat zat yang sangat unik. Namun dari semua tersebut 70% di dunia ini adalah isinya air. Di dunia ini 70% air, 3% daratan. Dan dari tubuh manusia ini 60% air. 40% baru tulang dan lainnya. Jadi air itu sangat penting dalam kehidupan di bumi, dunia ini. Semua berasal dari air. Jadi asal-usulnya itu dunia ini waktu pecah pertama kali lahir, bumi itu masih bentuk planet yang panas sekali, yang berapi-api. Jadi tidak mungkin bisa ada yang bisa hidup di alam di bumi tersebut. Lalu disebut dalam Al-Quran diturunkan air. Jadi air bukan dari bumi didapatkannya. Jadi kalau menurut kitab suci lain mengatakan ada kitab suci lain mengatakan bahwa air itu berasal dari bumi. Di Quran tidak. Di Quran disebut dikirim dari dalam bentuk di Quran disebut, saya lupa turun diberikan dari atas, dari angkasa, dari alam semesta. Turunlah berbentuk dalam meteor, berbentuk dalam meteor yang jatuh, yang isinya dalam meteor itu ada air. Karena jatuhnya itu banyak sekali dan berapa juta tahun, sehingga yang tadinya bumi yang panas sekali kayak api itu panasnya, itu jadi dingin mulai ada air. Di air itu dan bumi itu ada gunung, dan gunung itu mengeluarkan gas. Gas itu yang oksigen yang mengeluarkan mengelilingi bumi, di mana gas tersebut kita namakan ozon layer, ozon. Ozon itu adalah yang gas yang melindungi bumi daripada sinar panas matahari. Kalau nggak ada ozon layer, ini bumi hangus, bakar, kita mati semua. Nah, jadi ada ozon layer, gas yang keluar dari gunung. Ini jutaan tahun lalu ya, melindungi bumi sehingga air yang tadi bertumpuk dihujankan di bumi itu jadi bisa hidup, jadi bisa dingin. Bumi bisa dingin, dan dari air itu muncul pertama-tama satu sel, makhluk satu sel di air. Ini menurut scientific.
lalu berkembang menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, 8 ke 16, 16 32, 64, begitu dan seterusnya. Sehingga jadi komplikasi, jadilah creature makhluk-makhluk yang berbentuk dari bisa tumbuh-tumbuhan dan bisa menjadi binatang. Dan di Quran disebut bahwa semua kehidupan diawali dari air. Nah, ini dibuktikan oleh, nah ini sekarang mungkin Pak Andreas yang menjelaskan detailnya, Pak. Dia kan dia melakukan riset sendiri. Silakan, Ya, Pak Andi. baik, terima kasih Pak. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan dari air kami jadikan setiap sesuatu yang hidup. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air Al-Anbiya dan An-Nur. Ternyata setelah kita melakukan cari bukti-bukti yang relevan, ada suatu ilmuwan dari Rusia yang bernama Alexander Oparin. Beliau menjelaskan bahwa ternyata senyawa-senyawa itu terbentuk pertama kali itu di lautan. Jadi sumber-sumber senyawa dan sumber-sumber protein yang nanti akan membentuk makhluk hidup itu terbentuk pertama kali di lautan. Nah, kemudian para ilmuwan tetap terus melakukan riset dan kemudian menemukan bukti. Ada yang sekarang disebut dengan stromatolite. Jadi stromatolite ini semacam fosil. Itu makhluk hidup yang sampai dengan hari ini dianggap yang paling tertua. 3,7 miliar tahun. Dan itu ditemukan di lautan, disebut dengan stromatolite. Kemudian juga ditemukan oleh riset lainnya, ilmuwan lainnya, Matthew Dodd, ahli biokimia dari University of College London, dan Dominic Pepinus. Mereka menemukan semacam mikroba di pantai Hudson Bay, itu di Quebec, Kanada. Itu usianya antara 3,77 miliar dan 4,28 miliar tahun. Itu usianya. Jadi berdasarkan penelitian ini, itulah makhluk hidup yang tertua yang sudah dibuktikan. Dan anehnya itu muncul di lautan, di darat. David Gold juga menjelaskan hal yang sama. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), menemukan spon laut itu usianya 640 juta tahun, juga ditemukan di lautan. Nah, berdasarkan penemuan ini, kami semakin yakin bahwa apa yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa makhluk hidup itu dari air semakin terbukti hingga hari ini. Kenapa? Karena penemuan semua makhluk hidup itu berasal dari lautan. Demikian, Mas. Oke, baik. Jadi air ini merupakan sumber kehidupan utama sehingga terbentuknya juga kehidupan gitu ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan embrio. Penjelasan Al-Quran tentang embrio begitu detail. Bahkan Prof. Dr. Keith L. Moore kejut ketika menemukan keserasian penelitiannya dengan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Gitu? Mungkin bisa dari Pak Alwi dan juga bisa dijelaskan oleh Pak Adriansyah. Mungkin saya minta Pak Adriansyah menjelaskan embrio. Pak Adriansyah. Ya, baik. Jadi dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Mu'minun
ayat 12 sampai dengan ayat 14 itu disebutkan, saya bacakan ya Mas ya. Ini nggak masuk kamera, Pak. Kemudian kami jadikan saripati itu air paning yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air kemari itu kami jadikan alaqah, lalu alaqah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Berdasarkan ayat ini, terdapat beberapa proses terbentuknya manusia. Diawali oleh sulalah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian tulang belulang, kemudian membungkus tulang dengan daging, dan kemudian berubah bentuk janin ke bentuk yang lain. Nah, proses-proses ini sebelumnya itu tidak diketahui oleh dunia kedokteran. Maksud tidak diketahui ini adalah mereka tidak mengetahui bahwa ada referensi yang menjelaskan begitu detail tentang terjadinya manusia dari sejak sulalah atau masih berbentuk sel, kemudian sampai terbentuk janin. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan yang diberitahu tentang informasi Al-Quran ini. Nama beliau adalah Dr. Kate Moore. Nah, beliaulah yang melakukan penelitian. Beliau melakukan observasi ulang. Jadi melalui teleskop, beliau membuktikan lagi nih apakah benar seperti itu prosesnya. Nah, beliau mengambil sampel. Ya, dimulai dari kata-kata dari proses alaq. Alaq ini artinya zat yang berbentuk seperti lintah. Itu kata Al-Quran. Dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-alaq ayat 1 sampai ayat 5. Al-alaq ini artinya zat yang berbentuk seperti lintah. Nah, kata-kata lintah inilah yang kemudian oleh Dr. Kate Moore diobservasi ulang melalui teleskop. Dan ternyata benar, bentuk dari segumpal darah itu benar seperti lintah. Nah, jadi Kate Moore ini semakin menjadi yakin dengan kebenaran Al-Quran. Padahal sebelumnya ada seorang ilmuwan juga dari Belanda. Dia mengatakan bahwa manusia itu sudah ada dalam bentuk mini. Jadi sperma itu, dalam sperma itu sudah mengandung yang namanya manusia mini. Itu tuh teori dulu tuh menyatakan seperti itu. Ketika dia kemudian diletakkan dalam rahim seorang wanita, manusia mini itu kemudian berubah bentuk menjadi pelan-pelan berubah bentuk menjadi manusia utuh. Itu teori dulu itu, sebelum penjelasan Al-Quran ini ditemukan. Nah, karena penemuan inilah, maka akhirnya Dr. Kate Moore ini semakin yakin dengan Al-Quran dan kemudian dia convert ke Islam. Demikian Mas singkatnya. Halo, tes. Oke. Oke, luar biasa sekali terkait penjelasan embrio yang cukup detail memang dan apalagi terbukti secara ilmiah seperti itu, dan sehingga Prof. Dr. Keith Moore itu takjub dengan apa yang pada surah Al-Mu'minun ini. Oke, untuk para hadirin yang ada di Zoom dan sobatmu yang selalu senantiasa mendengarkan Radio Muhammadiyah, mungkin bisa langsung bertanya di kolom chat dan kita tidak buka untuk open mic ya gitu ya. Jadi silakan bertanya di kolom chat, nanti kita akan pilih pertanyaannya dan juga kita akan menentukan pertanyaan terbaik dan akan diberikan hadiah 1 buku gratis seperti itu. Oke, baik. Nanti di akhir sesi kita akan ambil pertanyaan dari para peserta Zoom. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berkenaan dengan Nabi Adam bukan manusia pertama. Nah, dalam buku ini Bapak mengatakan bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama. Bisa lebih dijelaskan mengenai pandangan Bapak ini terkait manusia pertama, bukan manusia pertama ini? Mungkin dari Pak Alwin atau
Pak Adriansyah Ya mungkin Pak Alwin duluan. atau dari Pak Alwin. Oh, mic. Ya, Mik. Oke. Oke. Mic ya. Ya, baik. Adminnya. Admin ini galak nih. Jadi gini, ini adalah apa istilahnya penemuan yang kita buat ini di buku ini adalah yang pertama. Saya rasa yang pertama, belum ada saya lihat di buku-buku lain yang menyatakan tentang Nabi Adam bukan manusia pertama. Jadi hampir semua mengatakan Nabi Adam adalah manusia pertama. Jadi memang kontroversial dan saya senang membuat ayat ini, membuktikan ini karena banyak kontroversialnya. Jadi yang pertama di Al-Quran disebutkan, dari mana munculnya pembuktian ini adalah dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah nomor ayat 30 ya. Yang saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi di sini ayat ini menceritakan bagaimana malaikat yang sangat patuh sama Allah, sangat ya pokoknya dia tidak pernah melawan, tidak pernah protes. Pada saat itu dia protes, menanyakan, apakah manusia yang engkau kecewa yang sekarang ini sudah merusak dan menumpahkan darah kan seperti itu. Jadi kan berarti malaikat itu sudah mengetahui bahwa manusia sudah ada di bumi. Belum ada, Nabi Adam belum ada. Bagaimana malaikat bisa mengetahui bahwa manusia itu akan merusak dan menumpahkan darah di bumi? Dari mana mereka tahu? Tidak tahu, dia tidak bisa menerawang masa depan, dia tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi dia sudah melihat sendiri bahwa ada di dunia di manusia yang sudah hidupnya merusak dan menumpahkan darah. Sampai sekarang sih masih ada, sampai sekarang manusia tetap begitu, tetap tidak berubah. Cuman Tuhan menyatakan, aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Nah ini yang menarik. Jadi kita harus menelusuri dengan Pak Adriansyah mencari membuktikan bagaimana membuktikan ada manusia sebelum Nabi Adam. Nanti Pak Adriansyah bisa menambahkan ada beberapa nama 4 saintis yang menemukan membuktikan bukan manusia. Jadi pertama ini rule number 1. Yang peraturan nomor 1 adalah ilmu biologi. Ilmu biologi itu adalah satu spesies antara spesies dan spesies tidak dapat kawin. Antara binatang sama binatang lain tidak bisa. Antara binatang dan beda binatang tidak akan bisa kawin. Manusia dan binatang tidak akan bisa kawin. Manusia dan kera atau monyet atau simpanse tidak bisa kawin. Manusia hanya bisa kawin dengan keturunan ada dengan manusia sendiri, kera dan kera, kuda dengan kuda, binatang dengan binatang, sesuai dengan pasangan masing-masing. Jadi rule number 1 dari biologi adalah setiap spesies tidak bisa kawin dengan spesies lain. Itu nomor 1. Itu ilmu biologi yang universal. Ya. Jadi harus sama spesiesnya. Manusia harus dengan manusia, monyet harus dengan monyet, kera dengan kera, macan dengan macan, kuda dengan kuda. Tidak bisa bersimpangan. Nah itu nomor 1. Itu yang penting satu ya. Itu kita harus akui, itu harus kita terima. Yang kedua, ada 4 saintis yang baru menemukan buktinya itu tahun 2017, 2018 ya. Itu dari 4 saintis ada 1 dari Harvard, 3 lagi dari mana nanti Pak Andre bisa menjelaskan. Mereka mengatakan bahwa setiap manusia modern saat ini, ya, seperti saya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini dan semua manusia di dunia ini ada DNA-nya. DNA itu adalah blueprint dari manusia ya, yang membuat
manusia berbentuk, warna kulitnya, warna hidungnya, lalu karakter, sifat segala macam itu dari DNA-nya. Jadi setiap orang punya DNA masing-masing sendiri-sendiri. Setiap 7 miliar manusia punya 7 miliar DNA di dunia ini. Beda-beda semua. Nah, dari semua DNA manusia yang ada yang hidup saat ini, itu ada 1%, 2%, atau 4% itu adalah dari Neanderthal atau dari Denisovan. Nah, ini saya bicara sedikit lagi. Neanderthal dan Denisovan itu adalah satu makhluk manusia zaman dulu, sebelum ada Homo sapien. Homo sapien adalah kita. Nabi Adam adalah termasuk manusia modern yang disebut nama Homo sapien dalam ilmiahnya. Homo sapien itu adalah dari Nabi Adam dan keturunan sampai kita ini namanya Homo sapien. Tapi sebelum ada Homo sapien ini, ada makhluk manusia yang hidup namanya Neanderthal. Satu lagi namanya Denisovan. Nah, kedua makhluk ini, Neanderthal ini hidup di Eropa dan Asia Utara. Di Eropa. Dan Denisovan hidup di Asia Utara. Jadi kenapa namanya Neanderthal? Karena ditemukan di valley di Jerman, namanya Neanderthal Valley namanya. Jadi disebut bukan tulang belulangnya manusia zaman dulu, namanya Neanderthal. Jadi DNA-nya beda, bukan DNA manusia. Jadi ini disebut Neanderthal. Nah, terus manusia kedua adalah manusia purba kedua adalah di Siberia, yang disebut adalah Denisovan namanya spesies Denisovan. Nah, kalau mereka ini dan sekarang di DNA kita masing-masing ada DNA-nya mereka, either dari Denisovan atau dari Neanderthal. Jadi waktu berapa ratus ribu tahun lalu, kira-kira 350.000 tahun lalu, itu Neanderthal itu, makhluk Neanderthal itu sebelum Nabi Adam diciptakan, dia sudah bergerak dari Afrika, jalan sampai ke Eropa. Lalu hari kedua, manusia purba bergerak dari Afrika, jalan ke atas sampai ke Siberia di Asia Utara. Nah, 100.000 tahun kemudian baru keluar dari Afrika, Homo sapien, kita ini manusia modern keluar dari sana, bertemulah mereka di tengah-tengah di Middle East dan di Eropa, di Asia Utara, bertemu dan ternyata ada perkawinan antara manusia modern dan manusia purba, yaitu Denisovan dan Neanderthal. Ya, saat ini Neanderthal dan Denisovan sudah tidak lagi, sudah extinct, sudah hilang, sudah. Jadi yang menguasai dunia sekarang adalah kita ini adalah Homo sapien. Jadi jadi hampir semua manusia di dunia ini keturunan dari campuran dari Neanderthal dan Homo sapien. Nah, jadi sebelum dan tadi kan teori biologi pertama adalah manusia hanya bisa kawin dengan manusia. Ya. Jadi sebelum ada Nabi Adam, Homo sapien ini sudah ada manusia lagi Neanderthal karena bisa kawin mereka. Ada di darah kita, di bukti di DNA kita ada sekarang. Ada DNA Neanderthal. Mereka bukan monyet, bukan kera. Nah, kalau mereka kera, nggak mungkin ada di tubuh manusia karena kita tidak bisa kawin dengan binatang. Jadi mereka manusia. Jadi itulah manusia purba itu adalah manusia yang pertama di dunia. Dan Nabi Adam turunkan sebagai manusia modern, tidak melalui proses teori Darwin. Dari Darwin adalah proses melalui dari air mulai hidup, lalu berevolusi menjadi manusia kera. Ini manusia dari tanah liat, dia Nabi Adam dibuat turun ke bumi, dan ternyata manusia juga ada sebelum Nabi Adam sudah ada. Jadi terjadi perkawinan 100.000 tahun lalu perkiraannya di Eropa dan di Asia Utara dan di Middle East di tengah. Itu ada perkawinan antara Homo sapien dan Neanderthal. Terbukti secara saintifik oleh 4 saintis, nanti dia sampaikan oleh Pak Adrian. Jadi mereka manusia juga. Jadi makanya kita sampaikan bagaimana malaikat bisa mengetahui, protes menanyakan kepada Tuhan, berani menanyakan kepada Tuhan,
Buat apa kamu buat manusia lagi, kamu merusak dan membuang darah, menumpahkan darah. Buat apa? Kita ini kan tidak, kita kan kita loyal. Buat apa? Tuhan mengatakan, aku lebih tahu daripadamu. Jadi manusia apa yang sebetulnya, karena sekarang manusia banyak, seperti ya sekarang perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, tetap sama saja sepertinya apa yang dikhawatirkan oleh malaikat. Cuma ada sebagian manusia kecil, mungkin tidak jumlahnya tidak berapa banyak, itulah manusia yang sebetulnya diizinkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah bagian dari manusia-manusia yang diharapkan oleh Allah SWT. Nah, untuk detailnya saya rasa Pak Andrian bisa menambahkan. Ya, baik Pak. Jadi kenapa kita apa namanya membuat judul bahwa Nabi Adam bukan manusia pertama? Itu salah satu dasarnya adalah secara umum aja, nanti detail Bapak-bapak bisa baca di bukunya lebih detail. Salah satu ayat yang mengatakan dalam surah As-Sad ayat 71, saya bacakan. Ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Manusia yang disebut dalam ayat ini itu menggunakan kata basyar. Dalam pengertian basyar artinya adalah manusia dalam lingkup secara fisik. Jadi tidur, makan, dan segala aktivitas fisik seperti yang manusia saat ini lakukan. Belum termasuk intelijensi, belum termasuk ruhiyahnya, belum termasuk yang lain yang terkait dengan akal pikiran. Itulah. Jadi bisa jadi pada saat itu yang Allah maksudkan adalah menciptakan manusia, tapi bukan manusia Homo sapiens, bukan manusia dengan tingkat kecerdasan yang sudah sempurna seperti Nabi Adam. Nah, kami mencoba membuktikan hal itu. Apakah benar ternyata sebelum Nabi Adam lahir telah ada makhluk lain yang serupa dengan manusia yang Allah ciptakan? Ketika kami melakukan riset atau membuktikannya, dan ternyata benar. Banyak para ilmuwan sekarang, para ahli paleontologi menemukan tulang belulang, menemukan fosil-fosil yang menunjukkan adanya manusia, fosil-fosil manusia purba yang dikenal dengan nama Denisovan atau Neanderthal yang tadi Pak Alwi sebutkan. Nah, jadi secara singkat ada makhluk yang menyerupai manusia telah hadir di muka bumi ini sebelum Homo sapiens atau Nabi Adam itu hadir pada saat itu. Nah, buktinya apa? Bahwa telah ada manusia kuno sebelum Nabi Adam. Nah, dalam buku ini kami menyebutkan atau mewakilkan dengan nama manusia yang disebut dengan Denisovan dan Neanderthal. Bukti adanya makhluk ini, Neanderthal dan Denisovan, itu dibuktikan oleh 4 peneliti. Ya, ada nanti Bapak-bapak bisa baca lebih detail di bukunya. Ada 4 peneliti yang kami rangkum, yang bernama Svante Pääbo, Joshua Schreiber, Paula Villa, kemudian David Rich. Mereka mengatakan bahwa Neanderthal itu dalam DNA tubuh manusia saat ini, baik bangsa Eropa maupun bangsa Asia, itu mengandung DNA mereka, Neanderthal dan Denisovan. Kalau menurut Svante Pääbo misalnya, hasil penelitian tahun 2017, ada 1,8 sampai dengan 2,6% DNA Neanderthal itu ada dalam populasi masyarakat Eropa. Yang terakhir David Rich, penelitian tahun 2010, dia mengatakan bahwa ada kandungan DNA Denisovan pada masyarakat modern saat ini itu mencapai 4 sampai 6%. Kenapa kenapa DNA ini ada dalam masyarakat modern saat ini? Karena pada saat itu tadi terjadi perkawinan silang antara manusia modern, Homo sapiens, dan manusia purba. Nah, inilah dasar kami mengatakan, inilah dasar bagi kami untuk tidak dikatakan kesimpulan, tapi fakta mengatakan demikian bahwa ada makhluk yang lahir lebih lama dari Nabi Adam
dan dia belum cerdas Homo sapiens, masih apa namanya, masih primitif, dan terbukti dengan kerangkanya, fosil-fosilnya, dan juga DNA-nya sampai dengan hari ini. Dan itulah kenapa kami mengatakan bahwa sebenarnya manusia modern atau manusia pertama dalam hal ini Homo sapiens yang sudah memiliki intelijensi, kecerdasan, rohani yang sempurna, itu sebenarnya setelah hadir makhluk lain, tapi berupa manusia, jauh lebih lama dibandingkan Nabi Adam. Nah, untuk lebih detailnya nanti Bapak bisa baca buku FTAG ini. Demikian, Mas. Oke, baik. Jadi cukup ya sedikit menarik gitu dan juga sedikit rumit ya untuk terkait penjelasan secara rincinya gitu. Nah, jadi para hadirin sekalian yang di Zoom, itu kalau ingin mengetahui lebih lanjut, kalau misalnya merasa belum puas nih jawaban apa yang tadi dijelaskan, bisa membeli buku FTAG ini atau Finding the Almighty God seperti itu. Oke, baik. Ini yang menurut saya pertanyaan yang ingin saya mau tanyakan ini menarik ini. Itu terkait Yahudi mewarisi bumi. Ada 3 ayat berkenaan dilebihkannya bangsa Yahudi dibanding bangsa lain. Ini kan sering saya dapati ayat ini gitu. Ada 3 ayat ini dan ini menjadi salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini? Seperti itu. Oke, bangsa Yahudi ya. Nah, ini juga satu kontroversial, perdebatan antara kita, karena semua biasalah, ini semuanya teori, kebanyakan teori, dan teori itu bisa berubah-ubah tergantung dari penemuan teknologi yang terakhir. Jadi kalau mengenai yang bangsa Yahudi itu adalah gini, simpel sebetulnya. Ada 3 ayat ya mengatakan dari surat Asy-Syu'ara 59, Al-Qasas 5, dan Al-Baqarah 22. Mungkin saya baca satu aja. Ini sebab yang terakhir dari Al-Baqarah 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Nah, kata-kata itu. Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Bangsa Yahudi. Nah, lalu kita buktikan bagaimana caranya membuktikan bahwa mereka dilebihkan dari umat lainnya. Walaupun umat Yahudi bangsa yang durhaka ya, menurut Islam. Jadi pertama kita lihat dari jumlah Nobel Prize. Nobel Prize itu adalah pemberian hadiah di dunia oleh Nobel di Austria kalau nggak salah. Setiap tahun diadakan penemu saintifik atau ekonomi atau yang lainnya untuk yang baru ya pertama kali ditemukan. Jadi dari jumlah penduduk Yahudi di dunia ini hanya 15 juta manusianya. Hanya 15 juta. Jadi kalau Indonesia kan ada 280 juta. Amerika 320 juta. Cina 1, berapa miliar. Rusia, India juga 1 miliar lebih. Yahudi cuman 15 juta. Di seluruh dunia hanya 15 juta penduduk Yahudi. Jadi namun di dalam Nobel Prize, pemberian hadiah yang bergengsi ini, medical, scientific, fisika, kimia, semuanya, yang terbanyak persentasenya adalah bangsa Yahudi. Kalau nggak salah itu ada sekitar berapa persen Pak Andi ya? Ada 22% ya. 22%. Populasinya 0,2% Pak. Apa? Populasi Yahudi 0,2%. Oke, populasi 0,2% di dunia ini, cuman penerima hadiah Nobelnya 22% dari seluruh penerima Nobel Prize. Jadi kan sangat drastis sekali. Indonesia nggak ada satu pun, tidak Indonesia yang 200 juta, nggak ada satu pun yang masuk dapat Nobel Prize.
Dan di orang Yahudi ini hanya 15 juta penduduknya, cuman menduduki 22% dari seluruh Nobel Prize, penerimaan Nobel Prize di dunia. Nah, kita juga lihat sini disebutkan bahwa ini ada Google, Facebook, Starbucks, semua Goldman Sachs, semuanya itu dari orang-orang Yahudi. Dan satu juga dari kalau nggak salah Pak Mahathir Muhammad ya, Pak Andreas. Ya. Pak Mahathir Muhammad menyebutkan pertemuan di Oki bahwa ada satu kelompok manusia yang menguasai dunia. Dan dia sudah sebut itu bangsa Yahudi itu menguasai dunia. Bangsa kecil, jumlah kecil cuman bisa menguasai dunia. Jadi dengan bukti-bukti itu bisa ditambahkan Pak Andreas bahwa kita mengambil kesimpulan bahwa betul Al-Quran menyebutkan bahwa yang tadi disebutkan, aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Di Al-Baqarah nomor ayat 122. Dan itulah bukti dari Al-Quran hingga saat ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi, cuman pada saat ini Yahudi masih menguasai dunia. Yang menemukan kapitalistik yang Yahudi. Yang menemukan komunisme dari Lenin orang Yahudi. Yang menemukan kapitalis komunisme orang Yahudi juga. Jadi semuanya orang Yahudi yang menemukan semua kehidupan di dunia ini yang positif dan negatif ada kebaikan orang Yahudi. Ya, Pak Andreas, silakan tambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kami tambahkan lagi, kalau merujuk ke dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisyah mengatakan, ini merujuk ke ayat yang tadi kita bacakan, bahwa umat Yahudi akan dianugerahkan kekuasaan. Nah, menurut beliau dijelaskan bahwa pada saat itu, ketika Fir'aun jatuh, maka ketika Fir'aun tenggelam, pada saat mengejar Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu maka kekuasaan hancur. Kemudian dialihkan ke umat Yahudi. Nah, itu menurut tafsir Al-Misbahnya Profesor Quraisyah tentang ayat ini. Jadi pada saat itu kekuasaan ini adalah kekuasaan secara bentuk teritori. Kekuasaan berdasarkan luasnya wilayah kekuasaan teritorinya. Tapi ayat ini masih relevan dengan saat ini, di mana kekuasaan yang ditunjukkan pada bangsa Yahudi itu tidak lagi dalam bentuk besarnya atau luasnya teritori, seperti luasnya Rusia, luasnya Amerika, luasnya Indonesia. Dalam hal ini adalah kekuasaan itu telah berubah dalam bentuk penguasaan teknologi, penguasaan ekonomi, penguasaan sosial, penguasaan berbagai macam teori-teori hukum internasional dan sebagainya. Maka tidak heran tadi disebutkan oleh Pak Alwin, yang menerima hadiah Nobel, ya, ini sebagai salah satu parameternya, bahwa bangsa Yahudi itu pada hari ini sedang Allah tunjukkan bahwa mereka sedang berkuasa sebenarnya. Nah, dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2020, itu yang telah menerima hadiah Nobel 962 orang. Dari total itu, 28 orang itulah orang Yahudi. 22%-nya adalah orang Yahudi. Kalau itu parameternya dari segi kecerdasan manusia. Kemudian kalau kita melihat dari produk-produk yang mengglobalisasi gitu ya. Jadi mungkin Bapak teman-teman semuanya tahu produk Baskin Robbins, Dunkin Donuts, The Ford Company, Walt Disney dan macam-macam itu semuanya dari foundernya adalah orang-orang Yahudi. Demikian juga dengan media, Reuters, ABC News, The Washington Post, New York Times, itu semua yang foundingnya adalah orang-orang Yahudi. Nah, kalau teman-teman juga pasti kenal dengan yang pendiri Facebook, Google, Microsoft, kemudian pendiri Bloomberg dan sebagainya, termasuk penemu Superman juga orang Yahudi. Jadi penguasaan mereka terhadap berbagai macam kehidupan dunia itu sangat dominan, termasuk juga dalam militer hingga saat ini.
Nah, itulah kenapa kami menganggap ayat kekuasaan Yahudi ini masih relevan pada pada hari ini. Lewat penguasaan mereka di berbagai bidang di kehidupan internasional. Demikian dikurang, Mas. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi memang kaum Yahudi ini populasinya 0,2%, tapi Ya. bisa menguasai dunia, itu luar biasa. Ya. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya, detailnya, mungkin para hadirin bisa lihat untuk isi bukunya seperti itu, dan bisa dibeli di marketplace Tokopedia dan Shopee, yaitu dengan nama toko FTAG Official seperti itu. Sama-sama entah itu di Tokopedia ataupun di Shopee seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan yang tadi kan lumayan berat ya dari sisi buku gitu, dan cukup menarik seperti itu. Kemudian saya ingin menanyakan terkait apa sih yang berkesan dari isi buku, dari seluruh isi buku. Kemudian apa alasannya seperti itu? Dari seluruh isi buku apa yang terkesan dari isi-isi tersebut seperti itu? Oke, terima kasih Pak Arif. Saya sebetulnya kembali kepada yang pertama saya sampaikan bahwa saya sangat terkesan dengan surat Al-Anbiya 30 tadi yang terciptanya alam semesta. Karena di situ begitu kita mendalami ternyata alam semesta begitu kompleks, begitu rumit dan begitu luasnya yang sampai sekarang pun manusia belum bisa memecahkan solusinya. Banyak isu-isu yang belum dan manusia hanya bisa mengirim pesawat angkasa luar angkasa itu sampai ke Mars, ya, baru sampai ke Mars. Itu masih dalam alam satu tata surya. Jadi luas sekali yang sampai observable universe itu adalah yang tidak mungkin manusia bisa sampai sana. Dengan kecepatan cahaya pun kita juga tidak bisa sampai sana. Jadi luar biasa kekuasaan Tuhan. Di sini saya lihat Tuhan maha kuasa, maha besar. Baru melihat satu ayat ini saya maha besar yang saya terkesan sekali daripada semua ayat-ayat yang ada di Quran. Saya melihatnya karena kita sampai sekarang belum bisa mendalami pelajaran alam semesta ini karena begitu luas dan begitu rumit, tidak bisa kita pelajari sampai kapanpun, mungkin nunggu teknologi masa depan yang akan datang. Dan tadi ada pertanyaan mengenai salah satu pertanyaan adalah mengenai kenapa bumi itu bundar, tidak rata. Itu karena gravitasi. Jadi setiap planet di alam semesta bentuknya bundar karena ada punya gravitasi tersendiri. Gravitasi menarik ke tengah-tengah ke pusatnya gravitasi sehingga bentuknya bundar. Jadi tidak segi empat atau segitiga atau bagi datar karena ada gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi bisa bentuk macam-macam. Sebenarnya gravitasi inilah yang membuat semua bentuk planet itu bulat. Nah, itu lahir gravitasi adalah dari teori Big Bang tadi. Lahirnya waktu Big Bang muncul, lahirnya gravitasi, ada gravitasi. Gravitasi di bumi beda dengan gravitasi di bulan atau di Mars, beda-beda ya, kekuatannya. Dan itu gravitasi adalah satu ilmu yang juga sangat rumit dan belum bisa manusia menjawab semua tentang gravitasi. Belum bisa menjawab semua masalah gravitasi. Karena gravitasi itu rumit, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi sangat kuat, kekuatannya sangat kuat. Jadi dia akan menarik seluruh isi bumi ini ke tengah-tengah. Ya, semua barang-barang kita lempar jatuh ke bawah, semua kena tarik gravitasi. Jadi itu baru satu topik gravitasi, dan itu sudah manusia sudah puyeng gimana cara memecahkan masalah gravitasi. Tidak bisa.
yang tidak bisa menjawab apa alasannya, apa sebabnya ada gravitasi. Dan jadi sehingga saya terkesan sekali dengan ayat ini, dari seluruh ayat Al-Quran yang ada, saat ini yang saya membuat terkesan sekali, dan inilah satu-satunya ayat yang bisa sebetulnya orang ateis pun kalau lihat ini harusnya sudah, orang agama lain, agama non-Islam, melihat ayat ini harusnya mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa ini Islam adalah agama, Quran adalah benar, dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi begitu aja Pak. Apa Pak Adrian mau menambahkan? Ya, mungkin dari Pak yang terkesan apa dari isi buku ini? Iya, yang paling berkesan dari buku ini sebenarnya semuanya berkesan ya. Dan kalau ditanya berarti agak sedikit subjektif. Kalau Pak Alwin terkait dengan alam semesta, kalau saya yang berkesannya justru yang terkait dengan diri saya sendiri. Jadi kita kan ntar lagi mau puasa nih. Nah, di buku itu ada yang menjelaskan tentang puasa. Ternyata puasa itu saya baru tahu justru karena nulis buku gitu ya. Ternyata bagaimana caranya puasa itu menstimulus terjadinya regenerasi. Dan itu selama ini kan kita hanya puasa ya puasa aja gitu karena itu perintah agama gitu. Kalau mau diet kita puasa gitu. Tapi nggak tahu tuh bagaimana caranya atau apa yang dilakukan oleh tubuh ketika puasa ternyata mampu membuat kita sehat. Seperti kata Nabi Muhammad, puasa itu sehat. Nah, di buku ini dijelaskan ada yang namanya autofagi di situ. Ketika kita berpuasa 12 jam, maka tubuh akan membentuk sel-sel yang mati itu akan dirombak, diperbaiki, dan kemudian meregenerate, menciptakan sel-sel baru. Ternyata ketika kita berpuasa, yang cara kerja metabolisme tubuh kita sehingga menjadi lebih sehat seperti itu. Jadi makanya orang yang puasa cenderung lebih awet muda. Dan itu yang apa namanya yang bagi saya berkesan karena langsung dirasakan oleh tubuh sendiri gitu ketika kita berpuasa, dan ternyata tanpa kita sadari sempurna sekali ayat-ayat Al-Quran, dan itu telah terbukti dengan proses autofagi. Terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih. Tadi lumayan bagus sekali ya. Jadi di buku ini ada dua yang paling berkesan dari dua narasumber kita, yang dari Pak Alwin selaku penulis, yaitu terkait surat Al-Anbiya ayat 30 yang mana terkaitnya terbentuknya alam semesta, kemudian pembuktiannya dengan teori Big Bang, kemudian juga terkait dengan puasa seperti itu, yang itu pembuktiannya wah ternyata sangat sehat sekali ketika puasa, apalagi ada dari tubuh ini kegiatan dari apa regenerasi seperti itu. Oke, baik, selanjutnya. Oke, kira-kira kontribusi apa yang bisa buku ini berikan kepada publik, baik bagi mereka yang sedang mendalami agama Islam maupun publik secara luas? Oke, buku ini tadi untuk mencari pertanyaan yang saya cari, membuktikan bahwa mencari Tuhan melalui sains, melalui scientific, dan saya sudah menemukan, dan ini semua berdasarkan scientific, dan masih banyak orang-orang lain yang seperti saya masih belum menemukan keyakinan bahwa mungkin mereka keturunan dari dari orang tuanya beragama Islam, ya sudah ikuti saja sholat waktu, baca Quran, tapi tidak baca terjemahannya dan tidak menyambungkan dengan mengaplikasikan kepada kehidupan di dunia. Dan saya mencoba membantu agar buku ini bisa menjadi jembatan buat mereka yang belum yakin, atau yang agar mereka menjadi lebih yakin lagi pada agama Islam, pada Al-Quran, bahwa inilah Al-Quran adalah satu-satunya buku kitab suci yang benar-benar kitab suci, yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dengan adanya buku ini kita harusnya lebih yakin lagi, dan sehingga kita lebih beriman, lebih bertakwa.
Mungkin dulu sholatnya 4 waktu jadi 5 waktu, atau sholatnya dia pakai sunnah qabliyah ba'diyah, sekarang menjadi tambah, dan menjadi membaca Al-Quran lebih mendalam, membaca Al-Quran, mencari isi Al-Quran. Nah, itu buku ini semoga bisa menambahkan wawasan pada mereka yang sedang mencari Tuhan. Nah, itu buat saya itu. Oke, baik. Saya dikabarkan dari briefing tadi, apa berarti buku ini juga sebagai ini ya, apa hasil dari penjualan itu juga sebagai sumbangan dan syiar untuk publik ya, seperti itu. Apa itu? Ya, ini sebetulnya ini untuk syiar Islam. Jadi untuk saya bukan mencari keuntungan sini, tidak mencari keuntungan, sama sekali tidak mencari keuntungan. Saya yang penting buku ini bisa tersebar dan dibaca semua banyak halayak ramai. Dan kalau ada pahalanya, saya hadiahkan pahalanya pada orang tua saya yang telah meninggal dunia. Dan oh ya, satu lagi mengenai buku penyelesaian buku ini selama 5 tahun, yang setahun terakhirnya agak keburu-buru waktunya. Tapi karena ibu saya sudah sakit berat karena kanker, jadi saya harus cepat mengerjakan buku ini tahun-tahun terakhir. Kalau ibu saya masih sehat, mungkin buku ini belum selesai juga. Jadi karena lambat sekali, karena saya juga sibuk, orang-orang banyak sibuk, jadi belum bisa full time menyelesaikan buku ini. Tapi karena ibu saya sakit dan saya buru-buru harus menyelesaikan buku ini sebelum ibu saya pergi, dan saya sempat selesaikan buku ini dan saya berikan kepada ibu saya. Dan ibu saya bilang, bagus, saya akan berikan 10 buku kepada sahabat-sahabat saya. Jadi yang sudah dilakukan. Dan itu buku sempat selesai. Alhamdulillah, saya senang saya sempat menerima buku ini. Walaupun untuk ayah saya tidak sempat. Saya pernah janji sama ayah saya dulu, waktu berniat buat buku ini, bagus, nanti saya niat tolong baca. Tapi sebelum sempat baca sudah meninggal. Dan sekarang saya tidak mau kecolongan lagi. Ibu saya percepat, buru-buru dengan waktu. Jadi karena ada yang tidak lengkap isi-isinya di sini di dalam bab-babnya, ada yang belum sempurna karena mengejar waktu. Jadi kita akan sempurnakan lagi. Jadi nanti dengan buku ini keluar, kita akan menerima banyak kritik dari luar, kritik dari masyarakat yang membaca, dan kritik itu kita masukkan dan kita buat yang keduanya, edisi keduanya. Edisi keduanya akan lebih baik lagi, dan nanti juga ada ayat-ayat baru yang belum disampaikan di sini. Dan juga saya rencana membuat dalam bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris harus setelah matang, setelah kritik sudah masuk final, baru saya buat yang bahasa Inggrisnya. Jadi setelah benar-benar, karena bahasa Inggris kan kalau keluar negeri, jadi dibaca sama orang luar lebih kritis di sana. Jadi saya harus persiapkan lebih matang lagi. Jadi untuk saya menunggu kritik-kritikan dari pembaca, apa yang perlu diperbaiki, edit, diperbarui. Nanti saya buat keduanya dan baru saya buat dalam bahasa Inggris. Apalagi Pak? Ya, apa sudah cukup? Oke, baik. Mungkin terakhir yang terkait kelanjutan buku. Apakah akan ada sequel atau kelanjutan dari buku FTAG ini, mengingat masih banyak yang perlu ditafsirkan seperti dari Al-Quran? Ya, Pak Andri, coba Pak Andri jawab, Pak Andri. Insya Allah. Jadi buku ini sebagai langkah pertama. Jadi kita akan melihat respon market seperti apa. Kita akan melihat dulu situasionalnya, kritik dan advice-nya dari para pembaca. Setelah itu nanti kita akan mencoba untuk menyusun kembali berdasarkan feedback dari teman-teman yang membaca buku ini. Tapi memang besar harapan kami buku ini nanti akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi mohon kami didoakan, diberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk menulisnya. Terima kasih, Mas. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman juga bisa mendukung kelanjutan buku ini ya dengan membeli buku ini seperti itu, dan juga memberikan kritik dan saran yang terbaik
sehingga bisa melanjutkan buku ini dengan baik juga seperti itu. Oke, baik, kita buka dari tim kami sudah ada 3 pertanyaan yang sudah disiapkan, dan nanti mohon izin kepada Pak Alwin, nanti silakan memilih pertanyaan terbaik mana yang mana yang akan diberikan hadiah 1 buku gratis seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama dari peserta Zoom dari Raindra Joko. Dari proses penulisan buku ini, bagaimana standpoint Pak Alwin terhadap sains? Apakah Pak Alwin melihat perkembangan sains sebagai ancaman terhadap ayat-ayat yang ada di Al-Quran, atau justru kendaraan untuk meningkatkan keimanan Pak Alwin? Seperti itu. Oke, Pak siapa tadi namanya? Pak Raindra Joko. Pak Joko. Oke, Pak Rendra. Terima kasih Pak Rendra. Kalau dari segi sains, sebetulnya kita hanya tinggal menunggu saja sains finding teknologi saintifik yang baru yang keluar. Karena Quran sudah keluar duluan. Quran sudah keluar 1400 tahun lalu. Kita hanya menunggu kapan nih saintifik yang kita bisa sambungkan, buktikan ayat-ayat Quran yang sudah keluar duluan. Jadi sifatnya kita menunggu. Al-Quran itu karena dari semua yang ada itu menunggu waktu saja. Apakah saintifiknya sudah ada apa belum? Apakah sudah terbukti apa belum? Dan saya yakin akan terbukti satu persatu akan keluar. Satu persatu akan keluar. Tinggal belum waktunya. Dan jadi sains ini adalah sebagai penguat bahwa Al-Quran betul. Dan saya yakin 100% yakinnya bahwa nanti Al-Quran dibuktikan secara saintifik, bisa dibuktikan saintifik, dan tidak mungkin salah lah, atau tidak mungkin salah. Karena itu kan sudah kita buktikan dari satu ayat saja, ayat Al-Anbiya 30 sudah bukti bahwa ini adalah dari Al-Quran turun dari Tuhan. Ya. Jadi tidak mungkin manusia bisa menyalahkan Al-Quran, tidak mungkin. Jadi kalau Al-Quran bisa menyalahkan saintifik, bisa. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saintifik mana yang akan dapat bisa membuktikan kebenaran ayat Al-Quran. Contoh kayak sebetulnya teori evolusi. Evolusi manusia berasal dari monyet, dari kera. Nah, itu Al-Quran bilang tidak. Al-Quran mengatakan itu dari tanah liat manusia, beda dengan monyet. Monyet dari air, dari air ya. Lalu saintifik, banyak sains, hampir semua sains menyatakan teori Darwin adalah benar. Tapi terakhir muncul teori baru dari seorang saintis juga yang mengatakan ada istilah sudden origin. Sudden origin itu adalah, jadi dia mengatakan bahwa dia profesor ya, dia mengatakan bahwa tidak mungkin manusia bisa menemukan missing link antara monyet kera ke manusia. Kan sekarang teori Darwin mengatakan kita keturunan dari kera. Nah, ada missing link, tidak ada satu bagian yang missing yang tidak kelihatan, yang belum diketemukan bukti bahwa manusia itu berasal dari kera. Sampai sekarang belum ada. Nah, ini saintis ini mengatakan tidak mungkin bisa dicapai karena ini adalah muncul dari sudden origin. Istilahnya sudden origin adalah manusia diciptakan langsung tanpa proses evolusi. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi kita menunggu scientific evidence yang baru. Mudah-mudahan itu menjawab. Kalau ada yang kurang puas, mungkin mungkin bisa menambahkan Pak Andrea. Oke. Yep. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Adriansyah. Yang tadi mungkin yang masih belum terjawab mungkin terkait perkembangan sains. Apakah ini sebagai melihat perkembangan sains, apakah menjadi ancaman terhadap ayat di Al-Quran, atau justru pertanyaan justru kendaraan untuk meningkatkan keimanan seperti itu? Ya, dalam kondisi seperti zaman sekarang, di mana kebenaran itu dibolak-balik, tentu kita harus kembali ke Al-Quran. Jadi ketika saintifik justru memiliki relevansi dengan Al-Quran, maka justru ini semakin memperkuat keimanan kita.
Demikian Mas. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian lanjut yang kedua. Itu dari semua bab buku ini, bab mana yang proses risetnya paling sulit, Pak? Seperti itu. Ini pertanyaan dari Andi. Untuk Pak Andrea nih. Iya. Riset yang paling sulit dan lama itu terkait dengan Nabi Adam. Jadi teori tentang Nabi Adam dan teori tentang manusia dari satu keturunan itu teorinya banyak sekali, dan setiap teoritis, setiap saintifik memberikan pendapat-pendapat yang berbeda, bahkan kadang-kadang saling bertolak belakang. Jadi kita agak sedikit kesulitan untuk memastikan bahwa pendapat salah satu itu yang paling valid, karena di lain pihak saintifik lain atau saintis lain juga memiliki pendapat yang juga memberikan bukti-buktinya, dan kadang itu saling kontradiktif. Nah, untuk mencari pendapat yang paling valid itu membutuhkan waktu yang lama, sumber referensi yang juga harus diperlebar dan lebih banyak. Jadi ya inilah salah satu yang paling sulit dalam penulisan buku ini. Oke, baik. Jadi ada lumayan sulit, yaitu terkait dengan manusia pertama itu ya, Nabi Adam. Oke, baik. Kemudian lanjutnya terakhir, yaitu kan tadi ada pembicaraan bahwasanya Pak Alwin dan Adriansyah akan melanjutkan bukunya seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang akan dibahas seperti itu? Ini pertanyaan dari Amelia. Oke. Yang belum akan dibahas itu kita sudah punya listnya, sudah ada satu listnya, adalah salah satu adalah mengenai Nabi Muhammad memotong bulan dengan pedangnya menjadi terbelah dua. Lalu apa lagi ya? Ada banyak sebenarnya Pak. Pak Adrian ingat nggak apa yang kita buat listnya? Yang belum kita akan buat. Iya, banyak Pak, tentang api di dalam lautan, kemudian besi dari luar angkasa, kemudian terkait dengan otak manusia gitu. Ada beberapa. Ya, saya lupa, tapi ada daftarnya. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi ada menarik, yaitu berkaitan dengan otak manusia ya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita tutup, mohon izin Pak, kira-kira pertanyaan yang terbaik dari mana? Yang dari 1, 2, 3, yang tadi dari Rayindra Joko terkait standpoint Bapak terhadap sains, kemudian ada Andi, yaitu proses riset mana yang paling sulit, dan terakhir tadi terkait apa yang akan dibahas di buku selanjutnya seperti itu. Mungkin dari 3 pertanyaan itu yang terbaik yang mana, dan kami akan ditentukan nanti ya sebagai pemenang hadiahnya seperti itu. Saya rasa tiga-tiganya baik semua tuh pertanyaan Pak. Oke. Yang paling baik mungkin dari Pak Alwin atau Pak Adriansyah. Dari saya mungkin yang pertama yang lebih sedikit ada pertanyaan. Terus semuanya baik, tiga-tiganya baik semua. Jadi selamat untuk Pak Rayindra Joko, nanti silakan untuk menghubungi tim Establish Jakarta seperti itu. Oke, karena kita sudah di ujung acara dan di waktu ini juga sudah mendekati waktu azan maghrib seperti itu, maka sudah selayaknya kita akhiri acara bedah buku ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih para hadirin kalian. Sebelum kita akhiri juga kita akan sesi foto ya, sesi foto bersama. Mungkin peserta yang bisa menghidupkan kamera bisa dihidupkan kameranya agar kita bisa foto bersama, dan nanti akan diposting di sosial media kami di Radio Muhammadiyah dan juga di Establish Jakarta. Oke. Silakan. Kita akan beri waktu mungkin sekitar 5 detik. Oke. Biasa sekali ya pesertanya, lumayan banyak sekali nih Pak. Dan
luar biasa. Mudah-mudah. Oke, sudah. Oke, kita hitung 3. Oke, bentar. Oke, baik. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih para hadirin sekalian yang telah hadir di Zoom kali ini dan acara bedah buku yang berjudul Finding the Almighty God, mencari Tuhan melalui sains. Seperti itu. Silakan teman-teman bisa beli di Tokopedia dan Shopee dengan nama tokonya FTAG Official. Seperti itu. Dan juga kami informasikan untuk para hadirin sekalian yang ingin menyaksikan tayangan ulang webinar ini bisa disaksikan pada hari Rabu besok, yaitu tanggal 30 Maret 2022 pukul 18.30 seperti itu di Radio Muhammadiyah. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.